Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'da. Jemaah salat subuh Masjid An-Nur yang semoga senantiasa dirahmati, diberkahi dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita senantiasa bersyukur kepadanya atas segala limpahan nikmat yang Allah berikan kepada kita, baik nikmat sehat, nikmat sempat, terlebih nikmat iman dan Islam. Kemudian salawat dan salam tak lupa untuk senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada segenap keluarganya, para sahabatnya, dan kepada umatnya yang senantiasa istiqomah di atas ajarannya, menghidupkan sunnah-sunnahnya, dan yang senantiasa bersolawat kepadanya. Baik, kita lanjutkan pembacaan dari kitab Ad-Durus Yaumiyah mengenai pelajaran dalam kehidupan sehari-hari yang terus untuk senantiasa kita lakukan ya, supaya hidup kita lebih bermakna dan supaya hidup kita bisa memberikan manfaat dan terus kita mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita sekarang akan membacakan bab yang ke-72, ucapan ketika mendengar azan ya. Kemarin kita membacakan bab keutamaan azan. Ketika azan dikumandangkan sebagai seruan kepada umat Islam untuk mendatangi masjid guna melaksanakan sholat berjamaah, maka siapapun yang mendengarnya dianjurkan untuk menjawab lafaz-lafaz adzan tersebut. Sebagaimana hadis yang datang dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, Rasulullah bersabda, "Idza sami'tumul muadzina faqulu mithla ma yaqulul muadzinu." Jika kalian mendengar muadzin mengumandangkan adzan, maka ucapkanlah seperti yang diucapkan muadzin. Hadis riwayat Bukhari. Di dalam hadis yang kemudian datang dari Muawiyah radhiyallahu an, ia berkata Rasulullah bersabda, "Lamma qala hayya 'alas shalah la haula wala quwata illa billah wa qala hakadha sami'na nabiyakum sallallahu alaihi wasallam." Ketika muadzin mengucapkan hayya 'alas shalah, ya, marilah melaksanakan salat, ya, dan juga hayya 'alal falah, ya, marilah menuju kemenangan, maka hendaknya ia menjawab la haula wala quwata illa billah. Ini jawaban ketika muadzin mengucapkan hayya 'alas shalah dan juga hayya 'alal falah, maka kita mengucapkan la haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya dan kekuatan melainkan dengan izin Allah. Ia berkata, demikianlah kami mendengar Nabi kalian bersabda. Hadis riwayat Bukhari. Jadi kalau dari Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, ya itu sama. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, maka orang mendengar tidak mengucapkan itu tapi mengucapkan la haula wala quwata illa billah. Kemudian Allahu Akbar, la ilaha illallah, juga ucapan itu sama. Yang beda hanya ketika ucapan hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Selain mengiringi lafaz adzan saat adzan dikumandangkan, Rasulullah juga menganjurkan untuk melantunkan doa. Jadi ketika kita mendengar adzan, maka dianjurkan, disunnahkan untuk mengikuti lafaz adzan tersebut ya. Kecuali apa? Lafaz hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Dan juga ketika adzan telah selesai dikumandangkan, maka ada doa ya. Sebagaimana hadis yang datang dari Jabir radhiyallahu an, Rasulullah bersabda, barang siapa setelah mendengar adzan mengucapkan doa Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah was salatil qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wab'athhu maqamam mahmudan allati wa'attah. Ini doa setelah azan. Maka insyaallah kita sudah hafal semua. Ya Allah, Rabb pemilik seruan yang sempurna ini dan pemilik salat yang akan didirikan ini,
berikanlah wasilah dan keutamaan kepada Muhammad, bangkitkanlah ia pada kedudukan yang terpuji sebagaimana yang telah engkau janjikan, maka ia berhak mendapatkan syafaatku pada hari kiamat. Hadis riwayat Bukhari. Masya Allah ya. Jadi orang yang berdoa setelah adzan ya, dengan doa Allahumma rabb hadhihi da'wah sampai akhir, maka insyaallah ia berhak mendapatkan syafaat baginda Rasulullah di akhirat nanti. Kemudian dalam hadis yang lain yang datang dari Abdullah bin Amr, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika kalian mendengar muadzin mengumandangkan azan, maka ucapkanlah seperti yang ia ucapkan. Kemudian bersolawatlah atasku. Jadi juga kita dianjurkan untuk bersolawat ya. Karena orang yang bersolawat atasku dengan satu solawat, niscaya Allah akan bersolawat atasnya 10 kali. Kemudian mintalah kepada Allah wasilah untukku, karena ia adalah sebuah kedudukan di surga yang tidak layak kecuali untuk seorang hamba dari hamba-hamba Allah. Dan aku berharap agar aku menjadi hamba tersebut, dan barang siapa memintakan wasilah untukku, maka syafaat halal untuknya. Maka juga ya, kalau kita mendengar azan atau azan selesai dikumandangkan, juga di samping kita berdoa Allahumma rabb hadhihi da'wah, jangan lupa sholawat. Jangan lupa sholawat. Baik sholawat yang pendek Allahumma sholli wa sallim ala nabiyina Muhammad, atau sholawat panjang ya, seperti sholawat yang kita baca di dalam sholat kita itu. Jadi bersolawat kemudian berdoa ya setelah setelah adzan dikumandangkan ya. Itu adalah ucapan setelah doa dikumandangkan, sholawat kemudian berdoa. Hadis riwayat Muslim. Hadis-hadis di atas telah menegaskan bahwa Allah telah mensyariatkan beberapa sunnah bagi orang mendengar adzan dan memberikan padanya pahala yang besar. Diantaranya ialah mengikuti muadzin, mengikuti orang yang adzan tadi dengan mengucapkan apa yang diucapkan oleh muadzin ya, kecuali hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Kemudian bersolat atas Rasulullah, kemudian meminta syafaat untuk beliau, yaitu berdoa Allahumma rabb hadhihi da'wah sampai akhir tadi. Itu sunnah ya. Maka kalau kita mengamalkan sunnah-sunnah ini, kita insya Allah mendapatkan kelipatan dan tambahan pahala. Maka dari bab ini kita bisa mengambil pelajaran yang pertama, disunnahkan mengikuti apa yang diucapkan oleh muadzin. Disunnahkan. Entah kita mendengarnya pas lagi bersiap-siap memakai baju, atau ketika kita mendengarnya sedang perjalanan ke masjid, atau kita mendengarnya sedang duduk di masjid, kecuali mendengarnya di toilet ya. Di toilet berarti tidak dijawab ya. Gitu. Yang kedua, ketika muadzin mengucapkan hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, maka ia mengucapkan la haula wala quwata illa billah itu ya. Jadi yang beda hanya ucapan hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah diganti dengan la haula wala quwata illa billah bagi orang yang mendengarkan ya. 3, disunnahkan mengucapkan sholawat atas Rasulullah seusai adzan dikumandangkan bagi orang yang mendengarnya ya, bagi orang yang mendengarnya. Dan juga tentu bagi orang yang selesai adzan. Ini juga orang yang selesai adzan ya, berdoa Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah, dan juga tidak lupa bersolawat. Yang keempat, disunnahkan meminta wasilah kepada Allah untuk Rasulullah ya, yaitu tadi berdoa setelah adzan tadi, yaitu doa Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah sampai akhir. Baik itu ya, ucapan ketika mendengar azan itu ya. Dan beberapa sunnah yang harus kita perhatikan. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ini kelihatannya ucapan sederhana mengikuti ucapan muadzin, tapi ini bisa mendatangkan pahala. Semoga bermanfaat. Barakallahu fikum. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekhilafan. Kita akhiri subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta
Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.